Halo, bertemu dengan saya Rizky Firmansyah. Sekarang saya akan membahas ringkasan film Megan is Missing, film horor yang viral di TikTok. Spoiler bagi yang belum nonton. Saya akan menceritakan ringkasan film Megan is Missing. Megan is Missing merupakan film horor psikologi yang dibuat oleh Amerika tahun 2011. Berikut ini ringkasan ceritanya. Film Megan is Missing berbincangkan hayalan dunia maya menjadi viral di TikTok. Film ini disutradarai dari produser yang bernama Michael Coy, yang seperti judulnya, film ini menceritakan tentang beberapa hari menjelang hilangnya seorang remaja yang bernama Megan Schwartz. Diketahui yang merupakan seorang siswa yang populer di daerahnya. Dan pada saat itu ia memutuskan untuk bertemu dengan seseorang yang dia kenal di sebuah media sosial atau secara online. Megan merupakan seorang gadis yang berusia 14 tahun. Ia memiliki kehidupan yang cukup sulit dilalui. Dia harus berjuang kecanduan terhadap narkoba dan serta trauma seksual yang dideritanya. Kondisi keluarganya pun tidak seperti keluarga pada umumnya. Beruntung ia memiliki seorang teman yang bernama Amy. Amy merupakan teman yang sebaya. Ia adalah anak yang berusia 14 tahun yang normal seperti remaja umumnya. Pada suatu waktu, Megan dan Amy memilih sebuah kesenangan yang berdasarkan satu sama yang lain, dikarenakan kepribadian mereka yang jauh yang juga berbeda. Pada saat itu terjadilah sebuah perdebatan sehingga semuanya berubah menjadi buruk. Lebih mengejutkan lagi, hilangnya Megan dan film pun menyoroti pertemanan keduanya. Megan dan Amy pun satu waktu Amy menampakkan kesulitan dan menyesuaikan diri dengan kelompok teman baru Megan. Salah satu dengan adegan Amy yang menghadiri pesta remaja di saat Megan tidak sengaja melakukan hal-hal yang liar dan tidak seharusnya dilakukan oleh anak-anak remaja. Pada saat itu Amy pun diajak teman Megan yang lainnya. Kemudian ia memilih untuk pergi. Pada saat itu Megan mulai memiliki teman baru yang memiliki teman ngobrol. Setelah ia dan Amy sedikit terjadi, teman online itu bernama Josh.
Jos pada suatu waktu ia pun pada suatu waktu ia diajak pertemuan dengan diajak Jos bertemu, dan ia setuju pertemuan dengan pria itu. Setelah itu Megan pun sudah menghilang. Bahkan polisi pun kesulitan menemukan bukti petunjuk yang kecuali rekaman CCTV yang menyoroti keberadaan Megan. Berusaha menghubungi teman olehnya Megan, Jos. Ia melakukan karena itu keduanya berinteraksi. Telah akhirnya Amy pun berinisiatif melakukan penyelidikan sendiri. Pada akhirnya Amy diculik oleh Jos dan menemukan sebuah kamera video yang merekam kedua gadis itu di kondisi yang buruk. Amy terkurung di dalam sebuah ruangan bawah tanah yang persis seperti situasi di dalam penjara bawah tanah, dan dia pun dianiaya dengan sangat kejam oleh penculik, dan Amy pun dilecehkan oleh penculik. Ia pun diperkosa dan dipaksa makan mangkuk anjing. Dia pun menemukan Megan telah mati dengan jasad membusuk di sebuah tong. Setelah penyiksaan itu berakhir, Amy pun diperintahkan masuk ke dalam tong yang berada di jasad Megan yang membusuk. Telah diiming-iming akan bebas. Akhirnya ia pun menurut masukkan ke dalam tong tersebut. Penculik itu menutup tong tersebut dan menguburnya di suatu hutan. Ada sejumlah tema yang mengganggu di pemutaran film itu, bahkan gambar-gambar grafik yang sulit dinikmati oleh penggemar horor biasanya. Film ini berpusat pada horor yang terjadi kehidupan Film ini berpusat pada horor yang tidak ada, seperti monster, setan, hantu yang lumrah diketahui. Teknologi modern sebagai alat untuk merekam kehidupan sehari-hari adalah konsep sangat segar. Film ini memiliki berbagai lubang plot dan hal-hal yang tidak masuk akal, tetapi itu bukanlah kehancurannya. Film ini mengangkat found footage. Ketika Anda membuat film found footage, satu hal yang tidak dapat Anda sisihkan adalah aktor yang baik. Namun karena acting artisnya dinilai sangat buruk, hal ini pun menghancurkan seluruh ilusi dan menjatuhkan seluruh pengalaman diangkat film tersebut. Oke, itulah ringkasan cerita film dalam Megan is Missing, film horor yang viral di TikTok. Sebenarnya film ini berpotensi sangat baik ya, walaupun film ini disebut film terburuk ya, tapi atmosfer sama jumpscare-nya itu membuat penonton itu sangat ketakutan atau trauma menonton film ini. Ya, apa pendapat kalian tentang film ini?
Ya Pak, kalian berani nonton film ini? Saya pun gak berani ya Pak, karena serem Pak. Ya oke, jika kalian punya alur cerita film atau rekomendasi film, hubungi di saya Rizky Firmansyah, atau membahas misteri box atau membahas sebuah kasus misteri, hubungi saya di email saya Rizky Firmansyah. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.